Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itulah yang justru meniru ahli-ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen ketika tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kebayang nggak ada sebuah tuduhan yang begitu serius, sampai-sampai sanggahannya itu harus membongkar keyakinan yang paling dasar? Nah, kali ini kita akan mengurai sebuah argumen teologis yang persis melakukan itu. Argumen ini menantang konsep kenabian dan bahkan inkarnasi. Yuk kita lihat gimana alur logikanya dibangun. Oke, jadi semua ini berawal dari satu kalimat tuduhan yang ya cukup provokatif. Klaimnya adalah, Nabi dalam Islam itu cuma meniru orang-orang Kristen. Tuduhan inilah yang jadi pemicu seluruh argumen balasan yang akan kita bedah sama-sama. Yap, ini dia titik awalnya. Sebuah tuduhan antaragama. Nah, untuk melawannya, sumber yang kita bahas ini nggak langsung bilang, tidak, itu salah. Nggak gitu. Sebaliknya, mereka membangun sebuah argumen balasan yang sangat terperinci. Terus gimana cara mereka menyanggahnya? Di sepanjang pembahasan kita kali ini, kita bakal telusuri jejak pemikiran mereka, langkah demi langkah buat ngeliat gimana mereka membongkar tuduhan awal tadi sampai ke akar-akarnya. Nah, yang menarik, atau mungkin agak aneh ya, untuk menyanggah tuduhan tentang Islam, argumennya malah dimulai dari dalam Alkitab. Penulisnya memusatkan perhatian pada satu sosok kunci, seorang wanita bernama Hana dari Injil Lukas. Jadi, siapa sih Hana ini? Menurut Injil Lukas, dia itu seorang nabiah, alias nabi perempuan. Poin yang paling penting di sini adalah dia bertemu langsung dengan bayi Yesus di Bait Suci. Nah, momen pertemuan inilah yang jadi pusat dari seluruh analisisnya. Di sini nih, argumennya jadi makin seru. Kritik pertama dari sumber ini bukan soal apa yang Hana lakukan, tapi justru apa yang nggak ia lakukan. Gini, meskipun dia disebut Nabi Iyah dan lagi berhadapan langsung sama bayi Yesus, dia sama sekali nggak menyembah bayi itu sebagai Tuhannya. Aneh kan? Nah, dari kejanggalan itu, argumennya lanjut lagi ke tahap berikutnya. Status Hana sebagai seorang nabi mulai dipertanyakan. Sumber ini nggak langsung percaya gitu aja, tapi justru membandingkannya dengan serangkaian kriteria yang sangat spesifik. Jadi menurut sumber tulisan ini, ya anggap aja ada semacam checklist buat jadi nabi dalam perjanjian lama. Anda harus bisa bernubuat, dapat wahyu, melakukan mujizat, nulis kitab suci, dan dapat penglihatan lewat mimpi. Sekarang, mari kita lihat gimana nasib Hana kalau dinilai pakai daftar ini. Dan hasilnya, wah, ini cukup bikin kaget. Menurut analisis sumber ini, kalau kita periksa satu persatu, Hana ternyata nggak memenuhi satu pun dari kriteria kenabian tersebut. Nggak ada nubuat, nggak ada wahyu, mujizat, kitab, apalagi visi. Semuanya nihil. Perbandingan ini langsung membawa kita ke pertanyaan inti dari kritik mereka. Sebuah pertanyaan retoris yang kuat banget. Kalau Hana nggak memenuhi satu pun dari kriteria tadi, apa dia beneran seorang nabi? Dan dari sini, argumennya lompat lebih jauh lagi. Menurut sumber ini, kasus Hana bukan lagi soal satu individu. Kegagalannya mengenali Yesus sebagai Tuhan dijadiin semacam batu loncatan buat menantang ide yang jauh lebih besar dan fundamental, konsep inkarnasi itu sendiri. Buat mendukung argumennya, sumber ini nunjukin sesuatu yang mereka anggap janggal banget. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, Tuhan ngomong panjang lebar, 11 ayat loh, ke Kain yang notabene seorang pembunuh. Tapi, di sisi lain, soal topik super penting kayak inkarnasi dirinya sendiri, mereka mengklaim Tuhan malah diam 1000 bahasa. Nggak ada satu ayat pun. Argumennya nggak berhenti di situ. Mereka juga bawa data, angka. Sumber ini menunjukkan ada sekitar 200 ayat dalam Perjanjian Lama di mana Tuhan secara eksplisit dan berulang-ulang menyatakan, "Akulah Tuhan," untuk menegaskan keesaannya. Terus pertanyaannya, berapa kali Tuhan ngomongin soal dirinya yang bakal berinkarnasi dalam Perjanjian Lama? Menurut sumber ini jawabannya 0, kosong. Nah, kontras tajam antara 200 lawan 0 inilah yang jadi jantung dari argumen mereka. Jadi, kesimpulan yang ditarik dari sini, wah, bisa dibilang radikal banget. Berdasarkan keheningan Tuhan soal ini dan bukti angka yang mereka sajikan, mereka menyimpulkan bahwa seluruh konsep inkarnasi itu sendiri pada dasarnya keliru atau cacat. Oke, sekarang coba kita tarik benang merahnya. Ingat kan tuduhan di paling awal tadi? Nah, semua poin yang kita bahas ini, kritik terhadap Hana dan argumen melawan inkarnasi, semuanya dibangun cuma buat satu tujuan, menjawab tuduhan itu. Dan ini dia knockout punch-nya.
Sumber ini balik bertanya, kalau model kenabian yang diwakili oleh Hana itu sendiri dianggap cacat atau nggak valid, ngapain juga ada yang mau niru? Pertanyaan ini dirancang untuk meruntuhkan seluruh fondasi tuduhan awal. Dan dengan pertanyaan itu, seluruh argumen tuduhan tadi langsung rontok. Dengan menunjukkan bahwa contoh yang katanya ditiru, itu aja udah bermasalah, sumber ini menyimpulkan kalau tuduhan peniruan itu sama sekali nggak berdasar. Sanggahan mereka pun lengkap. Tapi, kalau kita lepas sejenak dari perdebatan teologisnya, pembahasan ini meninggalkan satu pertanyaan yang lebih universal buat kita semua. Ini jadi bahan renungan. Sebelum kita sibuk mengkritik keyakinan orang lain, udah seberapa sering sih kita nengok ke dalam dan menguji keyakinan kita sendiri pakai standar yang sama ketatnya? Sebuah pemikiran untuk direnungkan.